Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang tata bahasa reguler atau yang biasanya kadang-kadang disebut dengan bahasa reguler. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari materi pertama nanti saya akan review kembali tentang hierarki fungsi, di mana hierarki fungsi di sini ada 4 klasifikasi. Berikutnya saya akan bahas tentang konsep dari ekspresi reguler, apa itu ekspresi reguler dan tahapannya nanti seperti apa. Berikutnya ada ekivalensi dari bahasa reguler. Berikutnya nanti saya akan bahas tentang konsep dari automata hingga yang biasanya disingkat dengan AH biasanya. Selanjutnya ada ekivalensi AHN atau yang biasa disebut dengan automata hingga non-deterministik. Selanjutnya ada automata hingga deterministik dan grammar reguler. Selanjutnya ada pembentukan dari AHD dan dari AHN. Pembentukan AHD dari AHN seperti apa nanti cara pembentukannya dari automata hingga deterministik, dari automata hingga non-deterministik. Selanjutnya pembentukan grammar reguler dari automata hingga deterministik. Selanjutnya ada pembentukan AHN dari GR atau automata hingga non-deterministik dari grammar reguler. Berikutnya ada ekuivalensi dari AHN dengan ekspresi reguler nanti seperti apa. Ini yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini. Oke, saya masuk ke materi pertama tentang hierarki fungsi. Tata bahasa atau yang biasa disebut dengan grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari simbol-simbol, kumpulan dari himpunan, selanjutnya himpunan-himpunan variabel, selanjutnya ada simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkat bahasa menjadi 4 yang nantinya akan disebut dengan hierarki Chomsky. Kurang lebih untuk yang hierarki fungsi nanti seperti ini untuk pembahasannya. Untuk klasifikasinya ada 4. Yang pertama ada unrestricted, yang kedua ada konteks sensitif tipe 1, selanjutnya ada konteks free atau yang biasa disebut dengan bebas konteks. Selanjutnya yang di atasnya lagi ada yang namanya reguler atau yang biasa disebut dengan tipe 3. Jadi ada tipe 3, tipe 2, tipe 1 dan tipe 0. Ini kalau seumpamanya diistilahkan. Selanjutnya ada mesin automata. Untuk yang tipe 0 atau yang nantinya bisa masuk dalam kategorinya natural language, nanti bisa untuk mesin otomatanya nanti bisa menggunakan mesin Turing. Selanjutnya untuk yang tipe 1 atau konteks sensitif nanti bisa menggunakan LBA atau yang biasa disebut dengan linear bounded automata. Berikutnya untuk yang konteks free atau tipe 2 atau bebas konteks bisa menggunakan push down automata. Selanjutnya untuk yang tipe 3 yang akan kita bicarakan yang reguler di sini bisa nanti menggunakan finite state automata, meliputi contohnya deterministic finite automata dan non deterministic finite automata. Ini yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya bahasa aturan. Bahasa aturan di produksinya nanti yang akan kita bahas kebanyakan nanti menggunakan aturan produksi. Di mana di dalamnya ada yang namanya untuk yang reguler di sini ada alfa adalah sebuah simbol variabel. Selanjutnya beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bisa diletakkan di posisi paling kanan. Makanya nanti ada jika A maka B contohnya. Oke, selanjutnya untuk bebas konteks nanti menggunakan alfa berupa sebuah simbol variabel. Selanjutnya untuk konteks sensitif nanti bisa menggunakan bahasa aturan seperti ini. Contohnya kalau yang natural language ini yang tidak ada batasannya. Makanya sekarang untuk penelitian yang sekarang banyak dilakukan supaya nanti bahasa pemrograman yang nantinya bahasa pemrograman bisa dengan mudah berkomunikasi dengan manusia. Sekarang yang terus dikembangkan justru yang tipe 0 di sini, yang natural language. Bagaimana caranya komputer nanti bisa paham terhadap apa yang dimaksud oleh manusia dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan oleh manusia itu sendiri. Oke, tentang hierarki fungsi dari tabel atau penggolongan di atas berdasarkan pembatasan dilakukan pada aturan produksinya. Aturan produksi di sini apa merupakan pusat dari tata bahasa.
yang memspesifikasikan bagaimana suatu bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Dan melalui aturan produksi tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Oke, semua aturan produksi nanti dinyatakan dalam bentuk alfa. Selanjutnya ada tanda panah beta. Nanti cara pembacaannya adalah alfa menghasilkan beta, atau dibaca alfa menurunkan beta, di mana alfa di sini menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sebelah kiri tanda, intinya sebelah kiri tanda panah ya gitu. Dan beta di sini menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Jadi sebelah kanan tanda panahnya, dan bisa disebut juga sebagai hasil dari produksi. Jadi ruas yang sebelah kiri di sini alfa, selanjutnya ruas sebelah kanan beta. Ruas alfa di sini contohnya kan ada di sebelah kiri dari tanda panah gitu. Selanjutnya beta di sini ada di ruas kanan atau di sebelah beta, ada di sebelah tanda panah. Gampangnya kayak gitu. Cara membacanya alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Contohnya seperti itu. Oke, simbol-simbol tersebut bisa berupa contohnya simbol terminal atau simbol-simbol non terminal, atau yang biasa disebut dengan simbol variabel. Jadi ada dua simbol yang nanti akan banyak kita gunakan di istilah mata kuliah ini atau di pembahasan ini. Ada simbol terminal, selanjutnya ada simbol non terminal atau variabel. Yang simbol non terminal di sini nanti disebut dengan variabel. Oke, simbol variabel atau non terminal adalah simbol-simbol yang masih nanti bisa diturunkan lagi. Sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Ciri-cirinya nanti seperti apa? Simbol terminal contohnya biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya ada A atau B atau contohnya C contohnya. Sedangkan simbol non terminal biasanya nanti atau simbol variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Contohnya A besar, A, B besar, dan C besar. Dengan menerapkan aturan produksi suatu tata bahasa, kita menghasilkan sejumlah string nantinya. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Ini konsep dari tata bahasa yang nantinya akan kita pelajarin terutama di materi pertemuan ini. Contoh aturan produksi, contohnya ada di sini kan simbol variabel ya, simbol variabel atau non terminal. Selanjutnya di sini ada tanda panah, selanjutnya alfa. Maksudnya apa? Bisa dibaca T menghasilkan A, atau contohnya T menurunkan A. Selanjutnya ada ada aturan produksi lagi contohnya. Nanti bisa dibaca E menghasilkan T, atau ini kita menggunakan atau ya, atau E menghasilkan T plus E contohnya. Ini untuk cara pembacaan dari aturan produksi ini. Jadi yang di atas T menghasilkan A, yang di bawah E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Simbol atau di sini or ya menyatakan atau biasanya digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama contohnya. Pada contoh di atas contohnya E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Merupakan pemendekan dari aturan produksi E menghasilkan T contohnya. Ini yang nantinya bisa dilakukan. Oke, jadi E di sini menghasilkan T plus E. Ini untuk yang cara pembacaan dari aturan produksi tersebut. Bahasa manusia atau bahasa alami nanti masuknya ke dalam grammar atau tata bahasa tipe 0 atau yang biasa disebut dengan unrestricted. Cuman ini banyak sekarang diteliti di mana tidak ada batasan pada aturan produksinya. Misalkan saja kalau tadi kan ruas kiri dan ruas kanan contohnya harus sama dan seterusnya contohnya. Kalau untuk yang bahasa yang lainnya. Selanjutnya contohnya untuk yang bahasa alami contohnya di sini kan ada A besar, B kecil, C. Selanjutnya di sebelah kanannya ada B besar dan E. Oke, pada bahasa konteks sensitif ini yang kedua. Yang pertama kan tadi bahasa alami. Kalau di sini kan tidak ada batasannya. Selanjutnya bahasa konteks sensitif, panjang string pada ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan panjang ruas kanan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan harus sama gitu. Jadi ruas kiri dan panjang ruas kiri dan ruas kanan lebih kecil atau sama dengan nanti. Bisa disimbolkan seperti ini contohnya. Alfa simbol untuk yang
panjang string di sebelah untuk yang sebelah kiri nanti harus lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan yang ada di ruas kanan atau beta. Contoh aturan produksi untuk konteks sensitif. Jadi kan lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan ya, lebih kecil yang sebelah kiri. Ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan panjang ruas kanan. Contohnya seperti ini nih untuk yang konteks sensitif. Atau yang nomor 2 C besar, D besar, ini menurunkan E kecil dan F besar contohnya. Batasan konteks sensitif biasanya turut digunakan dalam proses analisis semantik pada tahapan kompilasi. Ini yang nanti akan kita bahas contohnya di materi-materi berikutnya. Jadi batasan konteks sensitif di sini nanti akan banyak digunakan terutama untuk analisis semantik. Selanjutnya yang berikutnya, kalau tadi ya kita bahas tentang tipe 0 atau yang biasa disebut dengan bahasa reguler, natural language. Selanjutnya konteks sensitif atau yang biasa disebut dengan tipe 1. Selanjutnya kita masuk kepada bahasa bebas konteks. Batasannya bertambah lagi dengan ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Jadi ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Simbol variabel nanti ditandai dengan huruf besar nantinya. Misalkan contohnya seperti ini. Ini masuknya ke bahasa bebas konteks nantinya. Atau seperti ini. Atau contohnya bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser nanti. Proses analisis sintaksis. Jadi ruas yang sebelah kiri harus tepat satu simbol variabel. Jadi kalau seperti ini kan masuknya nanti ke variabel itu biasanya dimulai kalau untuk yang ciri-ciri dari variabel atau yang non terminal nanti dicirikan dengan huruf besar biasanya. Oke, bagian sintak dalam satu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa konteks atau yang konteks free grammar yang dideskripsikan secara formal dengan BNF atau back-as norm form atau yang biasa disebut dengan back-as normal form. Selanjutnya yang keempat, pada bahasa reguler batasannya bertambah dengan ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel atau non terminal. Jadi bisa simbol variabel atau yang non terminal yang terletak di paling kanan. Batasannya bertambah dengan yang kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel atau non terminal yang terletak di sebelah kanan. Artinya bisa memiliki simbol terminal saja dalam jumlah tidak dibatasi, tapi bila terdapat simbol variabel maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak posisinya di sebelah kanan. Misalnya contohnya seperti ini contohnya. Jadi untuk yang untuk simbol yang variabelnya posisinya ada di sebelah kanan ya, ini contohnya huruf besar kan ya. Atau contohnya seperti ini nih, A besar menurunkan E F G contohnya. Berarti kan simbol variabelnya atau simbol non terminalnya ada 1 nih. Ini masuk dalam kategori tata bahasa reguler atau bahasa reguler nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ekspresi reguler. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau yang biasa disebut dengan ER. Ciri-ciri dari bahasa reguler apa atau ekspresi reguler ya ini nih. Pada bahasa reguler batasannya bertambah 1 dengan ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel. Jadi batasan yang sebelah kanan yang ini nih minimal ada 1 simbol variabel atau non terminal. Mau contohnya di sini nanti ada tambahan A kecil contohnya atau E kecil atau simbol terminal boleh, cuman tidak boleh lebih dari 1 simbol variabel atau simbol non terminal. Kalau contohnya di sini ada A besar dan B besar, ini bukan masuk ke dalam bahasa reguler, tapi nanti masuk ke yang lainnya. Kita masuk ke ekspresi reguler. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler. Ekspresi reguler di sini terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operator. Yang pertama ada concat, ada alternate, dan closure atau yang biasa disebut dengan repetisi. Pada kasus scanner, simbol-simbol atomik adalah karakter-karakter di dalam program sumber. 2 buah ekspresi reguler adalah ekuivalen jika keduanya menyatakan bahasa yang sama. Operasi reguler antara lain contohnya ada katenasi, contohnya ada alternasi, selanjutnya ada repetisi. Jadi ekspresi operasi reguler yang ada di bahasa reguler ini ada 3 operasinya. Yang pertama bisa menggunakan katenasi, yang kedua alternasi, yang ketiga nanti ada repetisi. Bedanya di mana gitu.
Saya bahas yang katenasi. Katenasi atau konkatenasi atau sequencing disajikan dengan physical adjacency. Contoh untuk ekspresi reguler, contohnya nanti ada bisa menggunakan seperti ini, letter digit. Contohnya bentuk penyajian sederhana diasumsikan sebagai definisi yang jelas dari letter dan digit. Komposisi berurut dari letter diikuti dengan nanti digit contohnya. Atau contohnya nanti bisa menggunakan buka kurung siku dan tutup kurung siku. Di sini ada dan contohnya. Digunakan untuk mendefinisikan simbol-simbol yang merepresentasikan simbol-simbol spesifik menggunakan ekspresi reguler. Kita bisa menggunakan contohnya ekuivalensi untuk menggabungkan ekspresi reguler yang didefinisikan dengan yang syarat yang contoh yang pertama ini, letter dan digit nantinya. Concatenation adalah penyambungan dua buah string. Nanti bisa bentuknya contohnya diberikan dua buah string, contohnya X sama dengan ABC dan Y sama dengan 1, 2, 3 contohnya. Ini contoh dari operasi reguler khususnya untuk yang katenasi. Selanjutnya yang kedua ada alternasi. Alternasi membolehkan pilihan dari beberapa pilihan. Dan biasanya disajikan dengan operator atau ya, operator atau. Contoh digit seperti ini contohnya 0 atau 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya contohnya. Contohnya menggunakan juga operator ekuivalensi contohnya. Bentuk tulisan cepat tertentu juga biasanya digunakan dengan alternasi contohnya. Khususnya nanti contohnya menggunakan elip. Contohnya seperti ini contohnya. Bisa juga contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya operasi reguler repetisi. Terakhir repetisi membolehkan ekspresi dari konstruksi yang diulang beberapa kali. Terdapat dua operator yang digunakan yaitu superscript atau tanda plus dan superscript tanda plus dan tanda kali contohnya. Contohnya nanti ada word selanjutnya sama dengan ada plus contohnya nanti yang di belakangnya seperti ini. Ini contohnya untuk yang operasi reguler khususnya yang repetisi. Selanjutnya kita masuk ke ekuivalensi bahasa reguler. Contoh nanti kita bisa menggunakan contohnya simbol seperti ini nih contohnya. Oke, ini contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Ini masuknya ke ekuivalensi bahasa reguler atau yang biasa disingkat dengan ER contohnya. Ini contohnya. Perhatikan bahwa kita tidak bisa membuat ekspresi reguler dari bahasa L. Bahasa L di sini kan ada aba atau contohnya N lebih besar atau sama dengan 1 contohnya. Lebih besar dari 1 sampai dengan N. Atau contohnya menggunakan yang ini. Karena keduanya tidak dihasilkan dari grammar reguler. Jadi kita tidak bisa membuat ekspresi reguler karena dua contoh di sini contohnya tidak dihasilkan dari grammar yang reguler. Atau contoh yang kedua seperti ini contohnya. Kalau yang ekuivalensi dari bahasa reguler contohnya. Oke, selanjutnya ada otomata hingga. A disingkat dengan AH didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel. Ada K atau kemudian disingkat dengan simbol terminal ya. Ada V, ada M, ada S, ada Z. Maksudnya apa? K di sini himpunan hingga stata. Selanjutnya V himpunan hingga simbol input atau yang biasa disebut dengan alfabet. Selanjutnya M fungsi transisi menggambarkan transisi data. Transisi stata AH akibat pembacaan simbol input. Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel biasanya. Selanjutnya S elemen dari stata awal nantinya. Yang selanjutnya yang terakhir himpunan stata penerima. Oke, selanjutnya automasi di automata hingga ada dua jenis automata hingga. Yang pertama bisa menggunakan AHD atau automata hingga deterministik. Selanjutnya yang kedua ada DFA deterministik finite automata dan non deterministik. Contohnya yang biasa disebut dengan AHN, automata hingga non-deterministik. Selanjutnya ada NFA, non-deterministik finite automata. Oke, AHD, transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu, contohnya. Nanti contohnya seperti ini nih untuk yang AHD. Selanjutnya yang AHN, transisi stata automata hingga akibat pembacaan sebuah simbol yang bersifat tak tentu. Kalau yang AHD, transisi stata automata hingga akibat pembacaan sebuah simbol yang bersifat tertentu. Oke, ini contohnya untuk yang pembagian dari automata hingga
automata hingga deterministik dan automata hingga non deterministik. Jadi automata hingga ini nanti akan dibagi menjadi dua, ada AHD atau automata hingga deterministik dan automata hingga non deterministik. Selanjutnya ada ekuivalensi AHN, AHD dan GR. AHD di sini automata hingga deterministik bisa nanti dibentuk dari AHN. GR atau grammar reguler bisa dibentuk dari AHD. Selanjutnya AHN, automata hingga dan deterministik nanti bisa dibentuk dari grammar reguler. Jadi nanti bisa disimbolkan contohnya seperti ini. Jadi AHN di sini, AHN atau automata hingga deterministik nanti bisa dibentuk dari dibentuk dari GR atau grammar reguler. Selanjutnya AHD di sini automata hingga deterministik nanti bisa dibentuk dari AHN. Selanjutnya grammar GR, grammar reguler bisa dibentuk dari AHD. Ini kalau dilihat dari ekuivalensi dari AHN, AHD dan GR. Oke, pembentukan AHD dari AHN seperti apa untuk pembentukannya? Contohnya seperti yang ada di depan diberikan sebuah AHN di mana F sama dengan K, V, M, S, Z akan dibentuk sebuah AHD di mana dari AHN F tersebut nanti akan dibentuk algoritma pembentukannya kurang lebih seperti ini. Tetapkan S aksen sama dengan S dan V aksen sama dengan V. Selanjutnya kopikan tabel AHN F sebagai tabel AHD F aksen. Mula-mula K aksen sama dengan K dan M aksen sama dengan M. Setiap stata key yang merupakan nilai atau peta dari fungsi M dan key bukan elemen dari K ditetapkan sebagai elemen baru dari K aksen. Tempatkan key tersebut pada kolom stata M. Dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi dari M. Ini untuk yang pembentukan AHD dari AHN. Ulangi langkah di atas sampai tidak diperoleh stata baru contohnya. Ini untuk pembentukan AHD dari AHN. Untuk penjelasan lebih detail sudah saya share di modul yang ada di perkuliahan ini. Terakhir, elemen Z aksen adalah sebuah stata yang mengandung stata elemen Z nantinya. Selanjutnya pembentukan grammar reguler dari AHD. Oke, ini untuk tahapannya algoritma pembentukan grammar reguler dari AHD. Yang pertama tetapkan V aksen sama dengan V, S aksen sama dengan S, V sama dengan S. Jika A di sini elemen dari K dan A elemen dari V, maka M buka kurung A besar, koma A sama dengan A ekuivalen dengan produksi, contohnya nanti bisa menggunakan rumus ini contohnya untuk pembentukan GR dari AHD. Yang berikutnya pembentukan AHN dari GR atau yang biasa disebut dengan grammar reguler. Algoritma pembentukannya tetapkan V aksen sama dengan V, X aksen sama dengan S, K sama dengan V. Ini untuk algoritmanya produksi A menghasilkan A besar, menghasilkan A kecil, A ekuivalen dengan M contohnya, di mana M di dalam M di sini ada A besar dan A kecil sama dengan A besar. Selanjutnya produksi A menurunkan A ekuivalen dengan MA sama dengan X, di mana X di sini bukan elemen dari V. Oke, nanti akan terbentuk contohnya rumus seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya nanti yang terakhir akan muncul yang namanya ekspresi reguler. Dari ekuivalensi yang ada tadi akan menghasilkan contohnya jenis ekspresi reguler, selanjutnya simbol ekspresi reguler dan pembentukan dari AHN-nya seperti apa. Ini kurang lebih pembahasan dari materi pertemuan ini. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.